Mungkinkah Jenderal Feng dikalahkan? Tanda seru. Setelah menebas 9 lapisan awan hitam dengan pisau, pada akhirnya, itu dihancurkan oleh cahaya hitam. Wajah Peng Aotian sedikit berkedut, dan memang terlalu kuat untuk bisa mengalahkan Ji Jue sampai titik ini. Dia tidak menyalahkan Qin Yichen, yang akan mengira bahwa ketika dia mengalahkan Peng Shaoqing 3 hari yang lalu, Ji Jue masih memiliki begitu banyak metode yang menakutkan. Peng Shaoqing semakin gemetar. Dia tahu bahwa setelah gelang giok, apakah itu cahaya hitam selama 9 hari atau cahaya hitam tadi, satu pukulan bisa membunuhnya. Ternyata jarak antara dia dan Ji Jue sangat besar. Kayu. Mata Putri Wenxing bergetar, dan dua tetua agung dari klan Kunpeng juga panik. Beberapa sedih dan marah untuk Qin Yichen, dan sekarang jutaan pionir melihat pemandangan ini. Tian Peng Pas telah kalah 15 kali, dan sekali lagi ini ke-16 kali. Menunggu mereka jelas kapal perang dari pengadilan surgawi datang. Awan hitam menghilang, tetapi Ji Jue masih berdiri di langit, seolah berdiri dengan bangga di atas 9 langit. Melihat sosok yang jatuh dari awan hitam, dia, yang awalnya terkejut, secara bertahap mengungkapkan senyuman. Pisau pencuri, sepertinya keahlianmu jauh dari kesombonganmu. Karena itu, Ji Jue harus mengakui bahwa Qin Yichen adalah lawan terkuat yang dia temui. Bahkan jika dia tidak menyembah tuannya, dia tidak bisa menandingi ketajaman Jenderal Pedang Sihir. Namun, tidak jika senang memiliki dewa bawaan, tapi kamu bersikeras untuk bersama semut. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu akan berakhir seperti ini. Di kapal perang Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, Shen Zhengran dan kekuatan besar telah berdiri, dan bahkan memandang mereka dengan leher mereka. Selama pertempuran ini, suasana hati mereka seperti Tianhe, dengan liku-liku, dan jatuh. Namun bagaimanapun, Tianhe kembali tenang. Meskipun kegelapan menyelimuti Tianhe, hal itu tidak mempengaruhi apapun. Di aula langit tinggi, Kaisar Surgawi berdiri tinggi, memegang permaisuri dan sedikit tersenyum. Saya telah mengatakan sejak lama bahwa saya dan junior saya tidak terkalahkan di alam yang sama. Entah dewa bawaan atau sisa-sisa dinasti sebelumnya, menyinggung Tianwei, hanya ada satu jalan buntu. Di atas panggung, melihat awan hitam tempat Qin Yichen jatuh ke dasar, Ji Jue Chai terbatuk sedikit, dan darah hitam dari lehernya hampir menyembur keluar. Pertempuran ini membuatnya sangat malu, itu memprovokasi wajah guru, dan bahkan membuatnya tidak berwajah. Untungnya, dia adalah pemenangnya. Thief Knife, jangan khawatir, Wen Tian Pas yang kamu jaga juga akan bersamamu. Namun, pada saat Ji Jue menyeringai, dia melihat penglihatannya berubah. Ji Jue ngeri. Anda harus tahu bahwa ketika mereka mencapai level mereka melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Mereka semua diubah oleh Taoisme. Kecuali jika itu dapat mempengaruhi Taoismenya, tidak akan ada gelombang sama sekali. Namun, barusan, Ji Jue bahkan memiliki ilusi, yaitu, dia terpesona. Silau. Bagaimana hal konyol yang hanya ada pada semut biasa bisa terjadi pada diri sendiri? Tapi Ji jelas tidak terpesona. Jika demikian, bisa dikatakan ratusan juta pasukan yang menyaksikan pertempuran sengit ini memiliki semua mata. Baik melihatnya dari pandangan Peng Yatian atau Raja Pemetik Bintang, mereka semua melihat bahwa platform dewa terdistorsi sesaat, seolah-olah ada silau, tetapi menghilang dalam sekejap. Tetapi meskipun distorsi telah pulih, leher Ji Jue memiliki pedang ajaib ekstra. Pisau ini disebut Jintu. Aku sudah memberitahumu bahwa harta yang diberikan tuanmu, begitu kamu menggunakannya, kamu bisa melangkah lebih jauh dari kematian. Sekarang, kamu harus kehabisan. Suara di belakangnya sangat acuh tak acuh, tapi Ji Jue menggigil, dengan keringat dingin di punggungnya. Perasaan ini membuat Ji benar-benar luar biasa. Sejak menjadi murid guru, dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya takut. Ji Jue tidak bisa mengerti. Dia cukup yakin, cahaya hitam itu pasti telah memotong pisau pencuri ini. Feng Tianxing tidak akan pernah melarikan diri. Tapi kenapa? Di kapal perang Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, Shen Zhengran, yang sudah siap untuk memerintahkan serangan, semuanya tercengang. Itu barusan. Mungkinkah inkarnasi dari pisau pencuri itu yang terkena? Aku masih menggunakan harta ajaib untuk membuat Xiao Yuji. Mustahil. The Star Reaching King berseru. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan mengerikan apa yang tersembunyi di untaian cahaya hitam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan mengandalkan skill tubuh atau ilusi. Wei Yuanke sepertinya telah memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya bergetar, dan suaranya penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah itu tubuh masa lalu? Raja Pemetik Bintang dikejutkan oleh semua kekuatan besar. Pergilah. Mereka semua tahu bahwa Feng Tianxing telah memahami jalan ruang dan waktu. Dan waktu dan ruang adalah alam semesta, dan di alam semesta, misterinya tidak ada habisnya. Seiring berjalannya waktu dan ruang, secara alami ia terbagi menjadi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jalan ruang dan waktu itu misterius, dan itu dapat dilihat dari banyak musuh yang dihadapi Qin Yichen.
mengetahui bahwa ia memiliki bilah ruang dan waktu, tetapi sulit untuk dilawan. Pada saat ini, Wei Yuanke terkejut bahwa penguasaan Tiff Blade terhadap ruang dan waktu ini sudah dapat mengacaukan ruang dan waktu. Masa lalu adalah masa lalu, dan ketika mereka bangkit seperti ini, masa kini adalah masa lalu, dan masa depan adalah masa kini. Tapi ini tidak diperbaiki. Akan ada masa depan yang lebih jauh setelah masa depan, dan masa lalu akan semakin jauh. Mereka hanya mendengar dan melihat misteri dao ruang dan waktu, tetapi mereka hanya bisa memahaminya jika mereka belum mempelajari dao ruang dan waktu. Wei Yuanke menebak bahwa cahaya hitam adalah ruang dan waktu Qin Yichen yang kacau, dan dia membawanya ke bawah dengan tubuh masa lalunya. Tetapi dewanya melakukan perjalanan melalui waktu dan berubah menjadi tubuh masa depan. Kedengarannya sangat misterius, karena Wei Yuanke sendiri tidak bisa memahaminya. Singkatnya, mungkin pisau pencuri ini memotong ruang dan waktu sejenak, dan mengubah urutan pemotongan cahaya hitam. Atau mungkin dihalangi oleh masa lalu, tapi apapun jenisnya, itu hanya melalui pengembangan cara ruang dan waktu sampai titik di mana ia dapat ditampilkan. Dikatakan bahwa dao ruang dan waktu dapat diterangi sejauh mungkin, dan waktu dan ruang dapat diubah. Silakan keluar dari tubuh masa depan dan tubuh masa lalu untuk mengacaukan masa kini, dan benar-benar kendalikan ruang dan waktu, biarkan dia mengarang ruang dan waktu. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Tianxing belum menjadi begitu kuat, tetapi hanya saat kekacauan dalam ruang dan waktu, itu pasti pencapaian kecil di jalan ruang dan waktu, dan hanya dapat menunjukkannya. Kedengarannya seperti Xiao Sheng, tetapi jangan lupa, setiap jalur ruang dan waktu adalah jalan. Saat ini, metode Jijue telah habis. Dan seperti yang dikatakan Qin Yichen, tanggal kematiannya telah tiba. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Di aula surga tinggi, bahkan Kaisar Surga tidak bisa tidak terkejut. Mata Kaisar itu tampaknya bisa melewati cahaya para dewa dan berubah menjadi keagungan Kaisar yang agung. Tianhe yang agung. Pisau pencuri, kamu berani menggerakkan pintuku. Di atas Tianhe, suara Dewa Kaisar bergema. Dan bahkan jika itu bergema untuk waktu yang lama, sulit bagi yang berkuasa dan berkuasa di surga untuk kembali ke akal sehat mereka. Jijue benar-benar kalah dalam pertarungan ini. Sesama yang mulia benar-benar dipukul oleh pisau Feng Tianxing di lehernya.